Sungguh sukacita yang luar biasa di mana kita bisa berjumpa semuanya. Saya mengucapkan selamat datang bagi Anda, welcome home. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia Kristus. Saya memberikan sambutan yang paling hangat bagi Anda semuanya yang mengikuti ibadah di tempat ini secara onsite, maupun Anda sekalian yang mengikuti ibadah di tempat Anda masing-masing secara online. Seperti biasa, di pertengahan ibadah kita akan membaca pertanyaan katekismus. Dan minggu ini kita baca pertanyaan yang ke-49. Saya bacakan pertanyaannya dan Anda akan membacakan jawabannya. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintah kerajaannya dan menjadi pengantara kita sampai Dia datang kembali untuk menghakimi dan memperbarui seluruh dunia. Kita baca ayatnya Efesus 1, 20 sampai dengan 21. 2, 3, karyanya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Silakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun lalu anak saya punya seekor kelinci. Waktu itu anak saya mungkin baru berusia sekitar 3 tahun ya. Lalu suatu hari kelincinya mati Bapak Ibu. Dia belum mengerti tentang mati itu apa. Lalu dia tanya sama saya, "Dad, kelincinya kenapa?" Saya bilang kelincinya mati. Mati itu apa? Saya bingung jawabnya. Saya bilang aja, "Oh, pulang ke rumah Tuhan Yesus." Ngaco ya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Lalu dia tanya, "Oh, pulang ke rumah Tuhan Yesus." Nanti Tuhan Yesusnya kaget dong. "Loh, kok ada kelinci?" gitu katanya. Ceritanya gak penting Bapak Ibu sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau misalnya Anda bertanya, di mana Tuhan Yesus sekarang? Ya, Tuhan Yesus itu sudah ada di surga bersama-sama dengan Bapa. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan tentang pertanyaan katekismus ini, saya muncul sebuah pertanyaan yang mungkin seringkali kita pikirkan juga. Kita ini loh, gak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Gak pernah kenalan, gak pernah salaman Bapak Ibu. Dan bahkan kita tidak pernah mendengarkan suaranya. Di mana Dia sekarang? Apakah Dia hadir bagi kita semua? Oh, Dia sudah mati. Dia sudah bangkit bagi Anda semuanya. Oh, Dia itu Raja. Loh, kalau Dia itu Raja, kok tiba-tiba Dia pulang kembali ke surga? Padahal sebenarnya banyak sekali permasalahan di dunia ini yang belum diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita mempelajari di dalam Alkitab, sesungguhnya kematian dan kebangkitan Kristus merupakan hal yang begitu indah Bapak Ibu. Kita akan bisa menemukan bahwa tanpa kematian Kristus, sesungguhnya dosa-dosa kita tidak ditebus Bapak Ibu. Dan tanpa kebangkitannya, kekristenan menjadi hal yang sia-sia. Karena artinya Dia bukan Allah yang sejati. Ya, Dia adalah Allah yang sejati. Segala macam nubuatan-nubuatan di perjanjian lama dipenuhi di dalam Kristus. Dan ada satu hal yang lebih indah lagi Bapak Ibu. Ketika Dia pulang kembali ke surga bersama-sama dengan Bapa kita. Ayat tadi berkata apa Bapak Ibu? Dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, bahkan dari seluruh gelar yang ada, seluruh jabatan yang ada, dan bukan hanya pada masa sekarang, tetapi juga sampai pada masa yang akan datang. Tuhan Yesus memerintah Bapak Ibu, Dia diberikan otoritas, kekuasaan oleh Allah Bapa. Tetapi bukan hanya itu, Dia menjadi imam besar pengantara kita. Dia menjadi pembela kita di dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada lagi penghukuman atas kita. Oleh karena kematiannya, kita telah dipersatukan kembali dengan Allah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu. Saat engkau mengalami keputusasaan, di dalam kehidupanmu, engkau begitu kecewa, engkau begitu merasa kepahitan atas sesuatu. Atau ketika engkau merasa kehidupanmu begitu terpuruk.
kehidupanmu berada di posisi yang paling kelam, di posisi yang paling rendah, ingatlah kembali bahwa Yesus itu ada. Dia Allah yang telah mati, bangkit, dan kembali naik ke surga, memerintah bersama-sama dengan Bapa. Dia melihat setiap kita, dan dia juga memelihara setiap kita. Mari saya undang kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita mengambil momen sejenak Bapak Ibu. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Seberat apapun permasalahan kita, ingatlah kembali kepada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Maka damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan datang di dalam hatimu dan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari setiap kami. Melainkan Engkau melihat dan memelihara. Engkau merangkul setiap kehidupan kami di dalam titik yang paling rendah. Meskipun merasa kesepian, meskipun kami merasa putus asa Tuhan. Tetapi Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin.